Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen, dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok B5 Prodi Teknologi Laboratorium Medis Unisa Angkatan 2020 akan melakukan presentasi mata kuliah komunikasi dan promosi kesehatan tentang pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dan 3M. Baik, poin pertama dari presentasi kami adalah pengertian dari DPD yang akan dijelaskan oleh saya. Pertama, demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Menyerang semua usia terutama anak-anak dan dapat menyebabkan kematian. Dua, penyakit ini merupakan penyakit yang sangat serius karena penyebarannya sangat cepat. Hal ini dikarenakan perilaku dan siklus hidup vektor yang membawa virus dengue, yaitu nyamuk Aedes aegypti yang bersifat diurnal atau aktif pada pagi hari hingga sore hari. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang ciri-ciri DBD. Yang pertama, demam. Yang kedua, nyeri otot atau nyeri sendi yang disertai leukopenia. Ketiga, ruam. Keempat, limfadenopati. Kelima, trombositopenia. Dan yang keenam, diatesis hemoragik. Selanjutnya, ciri-ciri nyamuk demam berdarah. Yang pertama, tubuh nyamuk berwarna coklat kehitaman. Yang kedua, ukuran tubuhnya 3-4 cm. Yang ketiga, tubuh dan tungkanya ditutupi sisik bergaris putih keperakan. Ini merupakan ciri paling menonjol dari nyamuk demam berdarah. Yang keempat, di bagian punggungnya terdapat 2 garis vertikal di sisi kiri dan kanan. Dan yang terakhir adalah sisi tubuh nyamuk terkadang rontok pada nyamuk betina yang sudah tua. Kemudian ada faktor perkembangan penyakit DBD. Faktor pertama yaitu adanya tempat penampungan air, yang kedua kepadatan dan mobilisasi penduduk, yang ketiga banyaknya permukiman baru, dan yang terakhir adanya faktor penyebaran penyakit. Selanjutnya, faktor penyebab munculnya wabah denggi. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Yang kedua, uranisasi. Yang ketiga, sistem pengolahan limbah dan penyediaan air bersih. Yang keempat, berkembangnya penyebaran dan kepadatan nyamuk. Yang kelima, kurangnya sistem pengamatan nyamuk yang efektif. Yang keenam, meningkatnya pergerakan dan penyebaran virus denggi. Yang ketujuh, perkembangan endemisitas. Dan yang terakhir, melemahnya infrastruktur kesehatan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang PSN. PSN atau pemberantasan sarang nyamuk adalah gerakan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+. Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN adalah kegiatan memberantas telur, jentik, dan kepompong nyamuk penular demam berdarah denggi di tempat-tempat perkembangbiakannya. Upaya yang dilakukan untuk mencegah merebaknya wabah DBD, salah satunya dengan melakukan PSN 3+. Selanjutnya adalah pengertian dari 3M+.
3M Plus adalah tindakan yang dilakukan secara teratur untuk memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara yang pertama adalah menguras tempat-tempat penampungan air, yang kedua adalah menutup rapat semua tempat penampungan air, dan yang ketiga adalah memanfaatkan dan mendaur ulang barang-barang bekas. Menguras. Tandon air yang biasa dikuras antara lain bak mandi, bak WC, vas bunga, tempat minum burung. Cara menguras yang baik adalah dengan menyikat atau menggosok rata dinding bagian 9 dalam tandon air, mendatar maupun naik turun. Maksudnya, agar telur nyamuk yang menempel dapat lepas dari tidak menetas jentik. Yang kedua, menutup. Ada dua jenis menutup tandon air agar tidak dipakai nyamuk berkembang biak. Yang pertama, menutup tandon dengan rapat agar air yang disimpan tidak ada jentiknya. Jenis tandon ini antara lain gentong, drum, reservoir, emberisasi. Yang kedua, menutup tandon agar tidak terisi air. Misalnya, tonggak bambu dapat ditutup dengan pasir atau tanah sampai penuh. Sedangkan untuk ban, aki, dan sebagainya dapat ditutup dengan plastik agar tidak termasuk air atau kemasukan air atau dimasukkan karung agar tidak tersentuh nyamuk. Yang ketiga, mengubur. Barang-barang bekas yang dapat menampung air dan tidak akan dimanfaatkan lagi sebaiknya disingkirkan. Yang mudah adalah dengan mengubur ke dalam tanah. Contoh barang bekas yang perlu dikubur yaitu gelas, ember, piring pecah, kaleng, dan sebagainya. Ya, selanjutnya ada plus mencegah perkembangan nyamuk. Yang pertama, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Yang kedua, menggunakan obat anti nyamuk. Yang ketiga, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Yang keempat, tidak menggantung pakaian di dalam kamar. Yang kelima, menaburkan bubuk larvasida pada penampung air. Yang keenam, gotong royong membersihkan lingkungan. Yang ketujuh, meletakkan pakaian bekas pakai dalam wadah tertutup. Yang kedelapan, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar. Yang kesembilan, menanam tanaman pengusir nyamuk. Selanjutnya, PSN perlu ditingkatkan, terutama pada musim hujan dan pancaroba, karena meningkatnya curah hujan dapat meningkatkan tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk penular DBD, sehingga seringkali menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB, terutama pada saat musim penghujan. Misalnya, yang mengerti pertama, permasalahannya adalah pelaksanaan 3M belum menjadi budaya masyarakat. Karena itu, kader dan tokoh masyarakat untuk menjadi panutan dan menggerakkan tiap untuk melakukan 3M secara rutin sangat penting. Yang kedua, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara usia, pekerjaan, penghasilan, pengetahuan, kandungan keluarga, menyangkut dengan perilaku. Yang ketiga, pengetahuan dan motivasi keluarga dalam pemberantasan sarang demam berdarah dengan DBD diperlukan. Upaya kesehatan yang meliputi kegiatan 3M+ dapat
menekan angka jadi DBD, dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, Aedes aegypti dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan 3M. Pemberantasan jentik nyamuk secara fisik dilakukan dengan pemberantasan sarang nyamuk melalui kegiatan menguras, menutup, dan mengubur atau 3M. Tempat-tempat penampungan air dan barang-barang yang berisi air jernih tergenang. Pemberantasan sarang nyamuk dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu secara teratur. Yang kedua, larvasidasi selektif merupakan pemberantasan jentik nyamuk secara kimia dengan menggunakan larvasida. Larvasidasi selektif ini merupakan bagian dari kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN atau pemantauan jentik berkala atau PJB yang dapat dilaksanakan secara perorangan, keluarga, dan masyarakat dan petugas PJB dengan sasarannya yaitu tempat yang sulit atau tidak mungkin dikuras. Yang ketiga, pemasangan ovitrap atau penangkap telur nyamuk merupakan bagian dari kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Ovitrap merupakan wadah atau tempat perangkap nyamuk yang berwarna gelap yang ditutup dengan kain kasa dan diisi air jernih sampai penuh. Dari rumah bebas jentik, populasi nyamuk menjadi terkendali sehingga penularan penyakit dengan perantara nyamuk dapat dicegah atau dikurangi. Kemungkinan terhindar dari berbagai penyakit semakin besar, seperti demam berdarah, dengue atau DBD, malaria, pneumonia, atau kaki gajah. Rumah menjadi bersih dan sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.